Lanjut video kedua untuk minggu depan ini ya, dimulai dari tanggal 29 April sampai dengan tanggal 3 Mei tentunya dari GBP USD. Pergerakan di minggu lalu ya, ini sudah selesai, sudah beres. Kemarin itu pun terakhir ya, meskipun yang kemarin itu planning masih tetap cari ancang-ancang setup sell, tetapi masih kurang menarik. Baru di hari Jumat kemarin ya, meskipun ini lumayan kecil sih, TP-nya itu kurang lebih sekitar 70 pip. Overall sih nggak masalah, tercapai dengan cepat, nggak sesuai dengan yang saya planning ya. Ya planning saya kemarin tuh menjelang penutupan market baru TP. Nah ternyata ini harga spek ke atas cuman butuh waktu sekitar kurang lebih sekitar 3 jam lebih sedikit lah ini kena TP ya. Jadi overall untuk GBP USD hari Jumat ini TP kena, stop loss harusnya aman ya. Kita hapus dulu untuk pergerakan untuk minggu kemarin ini tentunya. Masuk ke time frame weekly untuk menentukan batasan support resistennya seperti biasa. Area of resisten 3 dan resisten 4 itu berada di kisaran 1.2799 atau physical price level ya 1.2800. R3 itu berada di 1.27400-an. R2 itu berada di 1.26200. Resisten pertama 1.2500 atau sebagai Physical price level ya. Zona tengah atau level area pivot 1.24200, support 1 1.23400, support 2 1.2220. Area over sebagai batasan kalau misalkan ya ekstrim untuk GBP USD ini melakukan kelanjutan harga ini bergerak ke bawah. Support 34 itu 1.2100 dan 1.2040. Masuk ke time frame H4. Dari pergerakan dari segi time frame H4 ya, pergerakan ini tertahan di level area resisten pertama weekly atau sebagai physical price level di 1.2500. Ini kita tandain dulu. History high di minggu lalu itu kan berada di 1.2400. Kuncinya ini mungkin ya GBP USD ini akan melakukan penguatan kembali dengan syarat harga ini harus bergerak balik ke atas, minimal itu jebol di level area zona yang diblok hijau, kemudian koreksi. Selama pergerakan koreksi itu harga tidak mampu bergerak balik di bawahnya 1.2500. Ini mungkin akan ngambil resisten 2 daripada weekly yang berada di 1.26200 atau kita lihatin di kiri. Ini juga ada bekas-bekas level area support resisten ini mungkin kalaupun harga kuat ke atas ini akan ada reaksi terlebih dahulu sebelum harga lanjut ke atas itu gambaran saya yang pertama kalau misalkan GBP USD ini lanjut ke atas. Tetapi kita lihatin karena pergerakan untuk minggu depan ini diawali di bawahnya resisten pertama 1.2500, masih ada potensial ini mungkin akan lanjut ke bawah dulu mengikuti tren besarnya masih turun ke bawah dan pergerakan yang kita lihatin di minggu yang lalu ini ya. Harga keangkat ke atas itu masih dalam kategori level area koreksi wajar sebelum harga melanjutkan perjalanan ke bawah menuju yang pertama adalah support pertama. Di sini juga ada zona rally base rally atau yang kita gambarkan untuk pergerakan minggu depan ini antisipasi sebagai level area zona demand. Kemudian yang kedua adalah level area yang mesti diantisipasi ya 1.2220 atau support 2 weekly. Kalaupun harga bergerak secara ekstrim ke bawah ya tentunya sih saya nggak langsung berharap ke level area tersebut kecuali itu nanti ya karena di sini kan juga ada low minggu lalu 1.2300 sebagai physical price level ini juga level area zona penting juga yang mesti diantisipasi kurang lebih di blok biru ya. Kalau misalkan minggu depan ini harga mampu bergerak dan tembus di level area low yang berada di 1.2300 mungkin akan terkonfirmasi lanjut ke 1.2200 tetapi nggak langsung pasti nanti di level area-area garis-garis penting ini mungkin akan ada koreksi sebelum harga lanjut ke bawah. Jadi kesimpulannya untuk GBP USD ini saya lebih prefer untuk minggu depan ini lanjut ancang-ancang cari setup sell. Zona pantau saya itu ada dua. Yang pertama adalah 1.2500 sampai dengan 1.25400 atau sebagai high di minggu lalu. Yang kedua adalah resisten 2 weekly yang di sini. Zona yang di blok hijau. Kalaupun nanti GBP USD ini lanjut ke atas dulu menuju resisten 2-nya yang berada di 1.26200, tentunya ini oke kalau mau dijadikan ancang-ancang cari setup swing ya. Tetapi ini targetnya sih nggak main-main, targetnya sih lumayan gede. Kita basis dulu dari level area 1.2500. Pergerakan ke bawah, hati-hati karena level area pivot weekly itu kan berada di 1.2400 di kirinya yang saat ini ya juga berfungsi sebagai level area support. Ini kan juga ada reaksi.
potensial mungkin kalaupun GBP USD lanjut ke bawah, dia nggak akan langsung menuju support 1, pasti nanti akan ada reaksi di level area 1.24200. Kalaupun terjadi koreksi ya dari segi time frame H4 ataupun H1, nanti setelah harga ini bergerak ke bawah, selama koreksinya itu tidak mampu bergerak balik di atasnya 1.2500, ini mungkin potensial akan lanjut menuju support pertama. Batasan maksimal sebagai targetnya untuk minggu depan ini di 29 April sampai dengan 30 Mei. Meskipun level area overnya itu berada di 1.2100 sampai dengan 1.2040, saya masih belum antisipasi ke level ke sana dulu ya. Tetapi saya lebih fokus mungkin TP2 maksimal akan saya taruh di 1.2200. Kesimpulannya untuk GBP USD ini tetap cari ancang-ancang setup sell. Kemudian yang kedua adalah kalaupun nanti ya ketika harga turun ke bawah dan pergerakan ini tidak terkonfirmasi di level area 1.24200, apalagi nanti dari segi time frame 4 ataupun daily tentunya, antisipasi kalau ada candle bullish engulfing atau konfirmasi pembalikan arah ya, kita pantau dulu nanti. Akankah ini nanti setbase dulu di antara 1.24200 sampai dengan 1.2500, atau ketika harga ini ke reject dan harga bergerak balik ke atas, level area zona yang di blok hijau ini jebol. Kalau misalkan jebol, potensial 50% ini mungkin akan lanjut ke atas dulu, baru nanti akan turun. Itu yang mesti diantisipasi. Tetapi saya tidak akan memanfaatkan cari ancang-ancang setup buy di level area tersebut. Saya lebih prefer menunggu, kalaupun nanti ke bawah dan harga bergerak ke atas level area ini break, mungkin saya akan ancang-ancang, saya lebih prefer follow the trend. Itu mungkin planning kedua setup sell saya berada di 1.26200, cari konfirmasi pembalikan arah baru masuk ke market, tentunya sih lebih oke. Kita perkecil dulu dari segi time frame H1. Pergerakan untuk time frame H1 ya, mungkin pergerakan ini akan terkonfirmasi jika kita liatin dulu low di sini 1.2450 ya. Kalau nanti hari Senin ataupun Selasa harga langsung bergerak ke bawah menuju di bawahnya level area tersebut, mungkin yang akan dituju selanjutnya pivot weekly yang berada di 1.24200 atau yang saat ini berfungsi sebagai level area support. Yang kedua, ini jelas banget rally base rally atau zona demand. Yang saya khawatirkan ini nanti bergerak cepat ke bawah menuju level area support pertama. Kesimpulannya untuk GBP USD baik dari segi time frame H1 ataupun H4, saya lebih prefer ancang-ancang cari setup sell. Skenario yang pertama adalah mungkin saya akan tunggu ini nanti bergerak balik ke bawah dulu menuju 1.24500, baru nanti akan saya pantau di time frame kecil di bawah time frame H1. Kalaupun ada koreksi di hari tersebut di bawahnya time frame H1, selama koreksinya itu nanti harga tidak mampu tutup atau bergerak di bawahnya di atasnya 1.2500, ini mungkin saya akan ancang-ancang cari setup sell dengan targetnya TP1 itu berada di 1.23500, TP2 itu berada di 1.2220. Tetapi kalau misalkan itu nanti harga tidak mampu bergerak ke bawah terlebih dahulu dan hari Senin itu ternyata harga ini bergerak balik ke atas, level area zona hijau ini di break, kalaupun ada koreksi ke bawah, ini mungkin saya nggak akan manfaatkan cari setup buy, tetapi saya lebih prefer menunggu ancang-ancang cari setup sell itu berada di 1.26200, cari konfirmasi pembalikan arah baru masuk ke market, tentunya lebih oke. Targetnya pun juga lebih dalam, TP1 zona pivot yang berada di 1.24200, TP2 itu berada di 1.2220. Kalau misalkan di gambar skenario pertama tentunya adalah opsi setup sell, biarin harga ke bawah dulu baru nanti cari koreksinya dari segi time frame kecil. Kalaupun koreksinya itu nanti harga tidak mampu bergerak balik di atasnya 1.2500 ya, cari ancang-ancang setup sell, tentunya itu perhatikan harga nanti ya. Kalau misalkan bergerak menuju 1.24700 sampai dengan batas maksimal 1.24500 lah, kurang lebih di kisaran level area tersebut. Tapi hati-hati, untuk stop lossnya ini sedikit gede. Stop loss itu 85 pip. Ini pertimbangan baik-baik karena ini bukan untuk scalping. Jadi ini lebih prefer untuk 1 minggu ke depan atau sebagai setup swing tentunya. Kemudian TP1 itu berada kurang lebih 130 pip itu di support pertama. TP2 itu kurang lebih ruang gerak sekitar 250 pip di support kedua weekly. Ini skenario yang pertama. Skenario yang kedua, kalau misalkan dia gagal ke bawah dan bergerak ke atas level area blok hijau ini di break, mungkin saya akan menunggu konfirmasi ketika harga keangkat ke atas menuju sebagai psikologis price level itu kan 1.26500. Level area resisten kedua weekly di minggu depan ini ya itu kan berada di 1.26200. Kalaupun harga keangkat ke atas dan harga tidak mampu bergerak di atasnya 1.26500, satu kondisi aja mungkin saya akan cari konfirmasi pembalikan arah, harga mampu balik di bawahnya
1.26200 baru mungkin saya akan ancang-ancang cari setup sell. Tetapi dari segi risiko ini lebih kecil, antara 65 pip sampai dengan 70 pip ini sebagai batasan untuk stop loss. Tetapi targetnya ruang gerak sekitar 190 pip itu berada di TP1 di 1.24200 atau pivot weekly-nya. TP2 itu bebas, bisa taruh di 1.23400 sebagai TP2 265 pip atau pentokin di support 2 weekly yang berada di 1.2220 ruang gerak sekitar 380 pip. Ini tentunya lebih oke, apalagi ya trigger minggu depan ini kan juga signifikan banget, jadi tidak menutup kemungkinan ini akan lanjut ke bawah menuju support 2. Itu potensi harga ke sana itu kurang lebih kalau gambaran saya antara 60 sampai dengan 65%. Selanjutnya adalah untuk Euro USD. Pergerakan untuk Euro USD dari hari Jumat kemarin ya ini kan sudah beres ya. Harusnya ini kena TP, stop loss aman. Dapatnya sih sekitar 45 pip lah pembulatan ya. Ini saya hapus dulu karena sudah beres untuk block atau planning yang minggu kemarin. Seperti biasa, masuk ke weekly. Saya tarik dulu untuk low ke high-nya untuk menentukan batasan-batasannya. Level area pantau ya, R3 dan R4 itu kurang lebih berada di 1.08600 sampai dengan 1.0891 ya. Ini sebagai batasan maksimal zona pantau kalau misalkan Euro USD ini keangkat ke atas. Tetapi kalau ke bawah itu kurang lebih support 3 dan support 4 itu berada di 1.0485 sampai dengan support 3 itu berada di 1.0517 ya, kurang lebih di kisaran level area tersebut. Pergerakan untuk minggu depan ini kalau kita lihatin dari segi time frame 4 itu bergerak ini masih berada sedikit di atasnya zona pivot weekly yang berada di 1.0688 ya. Kita bahasin dulu sebagai level area penting. Batasan atas ya, ini ada zona supply juga dan ini masih di retest dan ini belum break ke atas tentunya ya, zona yang di blok hijau. Selama level area ini bertahan, mungkin ini akan lanjut ke bawah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita lihatin dari segi zona demand yang kelihatan jelas ya. Kurang lebih support 1 itu berada di sini. Rally base rally atau zona yang di blok orange ini adalah level area yang mungkin diantisipasi minggu ini tentunya ya. Kita nggak bahasin yang gede dulu. Fokusnya sementara adalah R1, R2, support 1 ya, dan support 2 terlebih dahulu ya. Level-level tersebut itu mungkin akan saya jadikan sebagai zona pantau untuk minggu depan untuk Euro USD. Kalaupun nanti harga bergerak ke bawah dan level area zona demand yang di blok orange ini jebol, potensi mungkin akan lanjut ke support 2 weekly yang berada di 1.0582 pembulatan. Jadi kuncinya, kalaupun ya ini nanti sebenarnya sih ancang-ancang kalau mau cari setup swing ya untuk sell. Pertimbangan baik-baik kalau langsung entry posisi di market. Tentunya sih ini rawan harga keangkat ke atas kembali sebelum harga lanjut ke bawah. Tetapi ini saya nggak prefer dulu ya. Kita liatin dulu. Low-nya yang kelihatan jelas itu kan di sini. Kurang lebih di harga 1.0674. Saran saya adalah ini biarin dulu break low baru nanti koreksinya. Selama koreksi harga keangkat ke atas, perhatikan level area zona yang di blok biru. Kalaupun terkoreksi ke atas dan masuk ke level area zona blok biru ini, itu yang pertama. Yang kedua adalah harga tidak mampu bergerak balik di atasnya resisten pertama yang berada di 1.0731. Kalaupun cari ancang-ancang setup sell tentunya sih lebih oke, tapi pertimbangkan baik-baik risiko stop loss ini kurang lebih sekitar 60 pip. Untuk targetnya TP1 ruang gerak sekitar 65 pip ini sebagai TP1, TP2 maksimal itu ruang gerak sekitar 125 pip. Ini skenario yang pertama. Kemudian skenario yang kedua, kalau misalkan ya pergerakan harga ini nanti mampu menahan pergerakan ketika turun ke bawah, batasan maksimal zona pantau, perhatikan low-nya yang berada di 1.06900. Kemudian ada pergerakan balik ke atas dan zona supply ini jebol. Saran saya adalah kalaupun mau ancang-ancang cari setup sell, mending tunggu kurang lebih di kisaran level area 1.0795 atau 1.0800 sebagai psikopress level. Tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah di bawahnya resisten. Tetapi dari segi stop lossnya ruang gerak sekitar 35 pip ini tentunya sih oke ya, kurang lebih 35 sampai dengan 40 pip sebagai batasan untuk stop loss. Tetapi untuk targetnya itu sebagai TP1 zona tengah itu ruang gerak sekitar 105 pip yang berada di 1.0688. TP2 itu bisa dipentokin atau ngambil low-nya yang berada di sini ya, kurang lebih di 1.0600, kurang lebih ruang gerak antara 200 sampai dengan 213 pip ini sebagai target maksimal untuk minggu depan ya. Jadi kesimpulannya untuk Euro USD ini planning masih tetap penerusan cari ancang-ancang setup sell. Skenario ini akan tercancel ya untuk setup sell pertama kalau misalkan zona supply ini break ya. Jadi hati-hati, pertimbangkan risiko terlebih dahulu. Jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan apalagi sinyalnya. Hati-hati, segala risiko ditanggung masing-masing. Selanjutnya adalah AUD USD. Pergerakan untuk AUD USD ini dari planning hari Jumat kemarin ya ini nggak tercapai. Tetapi kita lihatin dulu.
Harga ini ada reaksi ketika menyentuh level area resisten kedua weekly di minggu lalu yang berada di 0,6536 ya. Karena untuk minggu yang lalu ini sudah selesai, ini saya hapus dulu. Masuk ke time frame weekly, saya tarik dulu untuk batasan high low-nya ya, untuk menentukan untuk pergerakan satu minggu ke depan itu. Kalau kita lihatin dari weekly ya, ini terjadi bullish engulfing ya, tetap waspada, masih ada potensial mungkin akan sedikit kedorong ke atas untuk AUD USD ini sebelum harga lanjut turun ke bawah. Tetapi pergerakan ini meskipun terjadi bullish engulfing, ini masih belum valid harga akan keangkat ke atas karena dari segi tren besarnya sebenarnya ini masih downtrend. Jadi untuk minggu depan ini untuk AUD USD ini saya sarankan ya, mending follow trend, cari ancang-ancang setup sell dengan batasan risiko yang logis tentunya ya. Kalau kita lihatin batasan maksimal untuk minggu depan ini, resisten 3 dan 4 itu berada di 0,6713 dan 0,6677. Resisten 2 0,6600 pembulatan. Resisten pertama itu 0,65300, zona tengah 0,6480. Kemudian support 1 0,6431, 0,6358 sebagai support 2, support 3 dan support 4 itu berada di 0,6285 dan 0,6248. Dari pergerakan segi time frame H4, pergerakan ini masih tertahan di level area resisten pertama atau batasan atau bekas-bekas support resisten yang belum ya. Kalau kita tarik ke kiri, di sini juga ada reaksi ketika menyentuh level area tersebut. Kita tandain dulu zona yang di blok hijau. Ini batasan ya. Kalau misalkan di minggu depan ini harga tidak mampu bergerak ke atas, ini mungkin dari segi time frame H4-nya ya. Koreksinya ini mungkin akan selesai. Apalagi didorong kalau misalkan ini langsung bergerak cepat menuju level area zona tengah atau pivotnya. Ini ke break dan terjadi koreksi dari segi time frame kecil. Kalaupun nanti balik koreksi dan harga tidak mampu menuju 0,65300, ini mungkin akan terkonfirmasi harga lanjut ke bawah. Batasan maksimal adalah sementara zona fokus pantau saya untuk TP2 itu berada di 0,6358. Kesimpulannya untuk AUD USD ini adalah ancang-ancang cari setup sell tentunya. Satu kondisi aja ya, mungkin kita lihatin dulu dari segi time frame H1. Perhatikan dari segi time frame H1 ya, zona demand di sini, ini kelihatan banget. Kalau dari segi time frame H4 ini nggak kelihatan. Sudah 2 kali di retest atau zona yang di blok orange. Ini rawan kalau misalkan harga bergerak ke bawah ini di break, tetapi mungkin nanti nggak akan langsung turun ke bawah. Di sini juga ada zona demand juga di level area support pertama. Dua level area ini yang akan menjadi zona pantau untuk AUD USD. Kesimpulannya, kalau kita lihatin ya, kita lihatin dulu. Di sini kan juga ada area kecil ya, yang di blok hijau. Yang kedua, kurang lebih di sini ya, atau biru dulu ya. Saya ubah dulu ke biru untuk batasan pantau ya. Selama pergerakan di hari Senin ataupun Selasa ya, harga tidak mampu bergerak ke atas menuju di atasnya blok biru, apalagi zona yang di blok hijau di level area 0,65555 ini ke break, ini mungkin akan terkonfirmasi lanjut ke atas, ke bawah. Tentunya kalaupun cari ancang-ancang setup sell ya, saya sarankan ini mending tunggu harga ini keluar di bawahnya zona yang di blok hijau atau sebagai batasan support resisten itu 0,65300. Cari setup sell-nya itu nanti kalau misalkan harga sudah keluar dari level area tersebut tentunya dengan risiko stop loss itu antara 35 sampai dengan 40 pip, tetapi dari segi targetnya TP1 itu ruang gerak sekitar 45 pip, TP2 itu ruang gerak sekitar 95 pip ini kalau mau jangka pendek. Tetapi kalau mau jangka panjang, kalau mau hold posisi di level area 0,6358 tentunya sih nggak masalah, ruang gerak sekitar 165 pip ini tentunya sih oke ya. Ini skenario yang pertama. Tetapi kalau misalkan nanti zona hijau ini break ke atas, kalaupun cari ancang-ancang setup sell tentunya ya, tungguin kalau misalkan harga bergerak ke atas dan tertolak di level physical price levelnya yang berada di 0,6600 pembulatan, cari konfirmasi pembalikan arah di bawahnya level area tersebut dengan risiko 40 sampai dengan 45 pip. Tetapi kalau kita lihatin dari segi time frame 1 ini lebar banget untuk jaraknya ya. TP1 110 pip, TP2 itu ruang gerak sekitar, kita lihatin dulu kurang lebih ya 165 pip, ini tentunya sih oke ya. Jadi kesimpulannya untuk AUD USD minggu depan ini planning ancang-ancang untuk cari setup sell. Untuk resikonya silahkan ditanggung masing-masing ya. Oke, mungkin video kedua sampai di sini dulu. USD CAD dan pair lain ya, nanti kita sambung di video yang ketiga ya tentunya. Ingat, jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan, segala keputusan risiko ditanggung masing-masing. Sekian, terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya.